Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sikinangka Racer. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi di video kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang gimana sih cara perawatan simple mobil atau motor tua. Karena di sini gue juga udah mengaplikasikan cara ini dan alhamdulillah motor dan mobil tua gue enak dipakai, irit bahan bakar, dan masa pakainya tuh untuk komponen-komponennya lebih tahan lama. Jadi kalian bisa mempraktekannya. Jadi langsung aja gua sharing gimana sih cara perawatan yang simple ini. Jadi yang pertama, gua tuh selalu memperhatikan oli. Jadi oli ini sangat penting karena menentukan performa untuk kendaraan tua kalian. Jadi kalian itu harus memilih jenis oli yang sesuai dengan kendaraan kalian. Contohnya untuk mobil atau motor tua kan biasanya kalau gue pribadi lebih memakai yang lebih kental. Biasanya gue pakai saya yang 20W 2050. Sayanya yang 2050 cukup kental, dan biasanya gue pakai merek mesran super, kalau enggak yang mesran biasa. Tapi gue lebih prefernya sih ke mesran super karena gue pernah ngebandingin dua mesran ini dan performanya itu lebih enak pakai mesran super. Jadi mungkin buat kalian yang belum pernah coba mesran super mungkin bisa diaplikasikan ke kendaraan kalian. Karena jujur di kendaraan gua pakai mesran super tuh tarikannya enteng gitu ya, pokoknya lebih enak lah dipakainya gitu dibandingkan dengan mesran super atau oli yang lain. Gua juga pernah pakai oli sintetis buat mobil ini dan benar-benar tarikannya tuh nggak enak banget. Tenaga ada, cuman nggak seenak pakai mesran super loh gitu. Jadi akhirnya gua balik lagi ke mesran super, dan sampai sekarang gua nggak pernah lagi ganti oli dengan merek lain, dan gua nggak pernah pakai oli yang sintetis buat motor atau mobil tua gua. Karena mengingat mobil ini atau kendaraan kita yang tua ini kan komponennya itu lebih berumur gitu kan. Jadi untuk olinya kan harus yang kental dan diusahakan bukan yang sintetis, karena sintetis itu lebih diperuntukkan untuk jenis mobil atau motor baru kan. Jadi komponennya juga kan udah modern, sedangkan kan mobil tua atau motor tua kan komponennya masih ya teknologi jadul lah. Jadi harus disesuaikan dengan kendaraan kalian. Itu menurut gua ya, karena gua sendiri udah mengaplikasikan. Mungkin ada pendapat lain dari kalian, boleh share juga di komentar, atau pengalaman kalian gimana dalam pemilihan oli untuk kendaraan tua kalian. Nah, jadi untuk selanjutnya yang kedua, gua biasanya memperhatikan itu bahan bakar. Nah, bahan bakar yang gua pakai ini gua biasanya nentuinnya dari kompresi mesinnya. Jadi biasanya gua ngeliat atau nyari spesifikasi untuk kompresi mobil gua atau motor gua, kira-kira kompresinya berapa sih. Jadi ketika kalian udah tahu kompresinya berapa, kalian bisa nentuin jenis bahan bakar apa yang bakal kalian pakai dan yang bagus untuk kendaraan kalian. Contoh, kompresi mesin kalian di atas 10. Nah, di atas 10 biasanya menggunakan bahan bakar paling minimal itu Pertamax dengan oktan 92 ya, Pertamax dengan oktan 92. Jadi kalian bisa memaksimalkan untuk keiritan bahan bakar dengan menentukan bahan bakar apa yang kalian pakai sesuai dengan kompresi kendaraan kalian. Nah, itu yang kedua. Dan untuk yang ketiga, kalian harus menyesuaikan jangka waktu servis kalian. Contohnya, jika kalian memang menggunakan kendaraan kalian atau kendaraan tua kalian ini buat harian, pastikan daya kerja mesinnya kan pasti
Nah, jadi kan kalau kalian pakai setiap hari, berarti kan kerja mesin kendaraan kalian kan lebih berat kan. Nah, berarti kan otomatis kilometer cepat naik dan masa pakai olinya kan menjadi lebih cepat gitu kan. Nah, jadi harus diperhatikan adalah servisnya. Terus bisa kalian hitung juga seberapa jauh kalian pakai setiap hari, dan nanti bisa diukur atau bisa dihitung kapan sih kalian cocoknya untuk servis berkala berikutnya. Tapi biasanya kan untuk servis ringan itu di 3000 km ya. Kalau nggak salah di 3000 km. Gue juga nggak pernah ngeh untuk berapa kilometernya, cuman kalau nggak salah di angka 3000 km. Koreksi bila salah ya. Nah, jadi mungkin kalian bisa berpatokan di angka itu. Terus kalau kalian nggak pernah ngeh untuk angka kilometer itu, mungkin kalian bisa kira-kira aja lah dalam sebulan kalian seberapa sering sih pakai, terus seberapa jauh kalian pakai. Pasti kan ketahuan ya berat atau ringannya kendaraan kalian dipakai gitu kan. Nah, jadi itu untuk yang ketiga. Nah, jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya gue memang cuma pakai 3 cara itu untuk merawat mobil dan motor tua gue, dan alhamdulillah nggak ada masalah, dan malah lebih enak, tarikannya ada, bahan bakarnya lebih irit, terus komponen-komponen mesinnya lebih awet karena kita selalu gue sendiri selalu bisa memperkirakan. Dan ya namanya mobil tua kan atau motor tua pasti harus lebih ekstra ya daripada kendaraan-kendaraan baru gitu kan. Jadi istilahnya cara perawatannya sama, cuman harus lebih sedikit ekstra. Jadi kalian bisa menemukan feel kalian sama kendaraan kalian, karena kalau cuma pakai doang kan nggak mungkin kan. Kalian juga pasti harus tahu dong gimana cara ngerawatnya biar tetap enak. Terus ya istilahnya pokoknya harus bisa ngerawat apa yang kalian punya gitu kan. Contohnya kendaraan gitu kan. Jadi sharing kali ini gue cuma mau nyampein itu aja, gimana cara merawat mobil tua ala gue. Jadi apa yang pernah gue lakuin gue aplikasikan di motor atau mobil gue sharing ke kalian. Mungkin bisa buat referensi, atau mungkin kalau misalnya kepake ya alhamdulillah gitu kan, gue bisa sharing ilmu ke kalian. Oke, mungkin segitu dulu video dari gue. Mungkin next gue bakal kasih tips atau sharing di hal-hal lainnya. Mungkin di next video gue bakal sharing-sharing lagi tentang kendaraan tua atau mobil tua, motor tua, entah apa itu. Tungguin aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapat pemberitahuan kalau gua upload video baru. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.